ada kayak kamar-kamar untuk para santri ya, panggung, tapi di sana juga ada, di belakang sana juga ada. Jadi dulu ngumpulnya itu di sini ternyata. Dulu ngumpulnya di sini, mengatur strateginya di sini. Ini explore selanjutnya ya. Jadi ini lokasi makamnya ada di dalam kebun jeruk, dan ini kita akan menuju lokasi. Ini tim explore perjalanan menuju lokasi ya. Alhamdulillah ya, ini kita sudah di pintu masuk. Ini kira-kira masih 10 meteran, ini sudah makam ya. Saya tak salam dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum ya Syirullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rijalallah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya malaikatul muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ya. Ini sudah jadi, makamnya ini ada di tengah kebun jeruk, dan ini ada di tengah, sebelah kebun jeruk ini ada hutan ya, ada kebun ya. Jadi ini kita sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makamnya ya. Ini makamnya Mbah Sumidro.
sudah sampai. Jadi ini makam yang sebelah sini adalah istri beliau, makamnya beliau yang tengah itu ya, makamnya Mbah Sumitra. Nah ini kita mau melanjutkan ya, melanjutkan komunikasi silaturahim datang makamnya Mbah Sumitra Jaroh. Jadi nanti kita akan komunikasi, mencoba komunikasi dengan Mbah Sumitra supaya kita dapat sejarah atau perjuangan beliau ya di masa hidupnya, terkait perjuangan beliau melawan Belanda, atau kelanjutan dari video yang kemarin di makamnya Mbah Banteng. Karena kemarin saat di makamnya Mbah Banteng kita disuruh sowan di makamnya Mbah Sumitra untuk melanjutkan cerita atau sejarah daripada perjuangan beliau-beliau ini. Dan makamnya Mbah Sumitra ini terletak di Kecamatan Prambon, Desa Prambon, Dusun Setro. Di sini ada berapa? Ada 5 makam ya. Yang Mbah Sumitra ini yang tengah, ini istri beliau, ini beberapa adalah anak-anak beliau, dan ada santri beliau juga di sini. Ya. Monggo langsung lanjut saja kita komunikasi dengan Mbah Sumitra. Kita duduk di sini, ayo, monggo mrikirin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sana depan. Ini gini ya, kita nyalakan pipa bukan berarti kita menyembah makam atau menyembah jin atau setan atau iblis ya, enggak ya. Jadi kita menyalakan pipa ini untuk jadi menghormati ya, untuk menghormati saja, dan para jin juga makanya itu juga wewangi ya, dan sunnah ya, kita pakai wangi-wangi itu sunnah ya. Jadi bukan kok berarti kita menyembah atau apa, enggak. Kita menghormati bahwa kita hidup itu bukan hanya manusia ya, kita juga berdampingan dengan makhluk lain ya. Mana korengnya? Juga gini ya, nanti ketika ada suara-suara atau kemunculan cahaya atau kemunculan kodam jin apa, jangan lari ya, jangan takut, karena ketika kita takut malah nanti ketayangan. Kalau kita berani, mereka takut ya, kalau itu jin kafir ya. Jadi tidak perlu lari atau takut. Semakin kita berani itu semakin kuat energi kita dan mengalahkan energi jin-jin kafir ya, kalau ada yang ingin mengganggu ya. Jadi jangan takut ketika ada suara-suara, jangan lari, malah kalau lari kejar kamu malah gitu. Semakin kuat mereka kalau kita takut.
kita mulai ya, kita komunikasi. Mbah Sumitra, semoga Mbah Sumitra mau berkomunikasi dengan kita dan semoga kita mendapatkan apa yang diharapkan ya. Saya juga pakai minyak wangi nih supaya wangi nih. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang lain baca sholawat ya nanti ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tidak perlu disuarakan, boleh disuarakan tapi tidak boleh terlalu kencang ya. Lebih baik disuarakan di hati cuma cumuk gitu. Mulutnya tetap mengucapkan, melafalkan, tapi suaranya didengar sendiri-sendiri ya. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillah. Audu kami syari masalah bulat tapi maka alaihi wa bihamdi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta Allahumma rabbila ilaika anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa abduka mastaqtu wa kami syari masalah bulat tapi maka alaihi wa bihamdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Selawat ya, semuanya baca selawat di dalam hati dan dilafalkan, didengar diri sendiri. Selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allahumma sholli. Terus semuanya baca ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ini kita sudah komunikasi, alhamdulillah kita sudah dapat beberapa informasi dari beliau. Ternyata daerah sini itu, daerah Setro ini adalah pusat daripada strategi direncanakan ya. Jadi beliau ini, Mbah Sumitra ini ternyata
beliau ingkang panglima besarnya yang memimpin panglima besar daripada untuk yang diamanah untuk menjadi ketua atau panglima besarnya yang di daerah Prambon, Krian dan Tarik ya. Jadi ternyata di sini itu kalau tadi saya diperlihatkan sama beliau, di sini itu ternyata ada semacam kayak apa ya, langgar. Kalau dulu langgar atau pondok ya, kalau sekarang pondok mungkin ya. Saya lihat tadi banyak santri, banyak santri banyak berdatangan dan ternyata di sini tempat berkumpulnya di sini. Di sebelah sana itu ada musola panggung. Saya melihat tadi ada musola panggung. Terus di sini ini ternyata dulu dalamnya beliau. Di sini dalamnya beliau dan di sini ada dari kesana sini itu ada kayak kamar-kamar untuk para santri ya, panggung, tapi di sana juga ada, di belakang sana juga ada. Jadi dulu ngumpulnya itu di sini ternyata. Dulu ngumpulnya di sini, mengatur strateginya di sini. Dan di sini itu para ngumpulnya di sini, ngatur strateginya di sini. Nah, beliau juga bercerita cerita yang kita dapatkan dari Mbah Banteng kemarin yang kita dapatkan dari Mbah Banteng hampir terdesak ya, sudah terdesak dan akhirnya dapat bantuan dan akhirnya menang. Itu karena kesalahan informasi daripada salah satu pasukan. Jadi kesalahan penghitungan penyerangan daripada Belanda itu ternyata pasukan besar yang diluncurkan. Beliau mengatakan tadi mempunyai pasukan kurang lebih 300 pasukan. Fisabilillah ya, santri-santri itu pasukan daripada gerakan daripada Pangeran Diponegoro yang dipimpin di daerah Prambon dan Krian, di Tarik ini adalah Mbah Sumidro ini, Mbah Banteng, dan saya tadi juga diberitahu nama aslinya Mbah Abdul Qolik yang ada di mana, di Krian. Cuma makamnya tadi dikatakan disepuhkan di daerah Pekuncen, ada Pekuncen di Tarik, Pekuncen atau daerah masjid tapi agak masuk. Tadi saya diperlihatkan ada di makam umum tapi ada cunggupnya gitu. Kita nanti cari ke sana nanti. Cuma juga tadi kita diberitahu ada makam salah satu santri beliau yang juga berperan besar di daerah selatan. Di daerah selatan itu di pinggir sungai itu dulu tugasnya Telek Sandi, meninggal di situ. Kalau saya lihat mungkin tadi makamnya ada di sebelah sebelah sungai ini Pak. Sungai Prambon. Coba nanti kita cari ya. Jadi ternyata di sini itu dulunya memang tempat untuk ngumpul, untuk untuk melakukan rencana. Di sini tempat ngumpulnya di sini. Saya lihat tadi pondok pesantren ya, kalau dulu namanya mungkin langgar ya, langgar. Jadi benar di sini memang tempat tempat ngumpulnya para kiai dulu, para ulama di sini, para wali ya di sini. Dan akhirnya menang itu memang dapat dukungan dari pasukan yang dikirim oleh dari Mojokerto, dikirim ke sini untuk membantu penyerangan daripada Belanda, penyerangan yang dilakukan Belanda untuk mempertahankan daerah Prambon dan daerah Krian, daerah
tarik ya. Maaf Gus, ini mau tanya Ya kan informasi dari warga sekitar bahwa ya. di area makam Mbah Sumitra ini ada banyak harta karun. Itu memang benar apa gimana Gus? Oh iya iya benar, kalau itu memang benar. Tadi saya juga diperlihatkan ya di bawah pohon ini ya, tadi saya melihat memang ada beberapa peti yang itu isinya uang koin yang itu mungkin emas. Saya melihat kuning ya tadi, mungkin emas, dan banyak juga batu-batu emas. Dan ini ya tadi pas waktu kita komunikasi ada ular ya, ada ular dari pohon situ tadi, kepalanya sempat ke bawah ketika kita baru komunikasi, kresek. Ada suara tadi ya, ada suara yang turun tadi. Nah ini sebenarnya kalau goibnya ular ini kebunnya ini masuk ke sana, ini ke bawah sini. Ini kalau wujud goibnya ini ular dan kepalanya ada di sana, itu belit gini. Dan dari sana tadi memang tadi banyak yang datang, kalau goibnya ya banyak yang datang. Kalau mungkin pusaka banyak di sini, cuma kita memang fokus untuk mencari sejarahnya ya, tidak fokus untuk harta karun atau apa. Memang benar kalau di sini banyak emas terpendam, banyak memang, karena di sini ternyata dulu tempat tinggalnya beliau. Gus, untuk postur tubuhnya Mbah Sumitra ini gimana? Pakaiannya atau postur tubuhnya itu? Iya, gimana? Mbah Sumitra ini orangnya tidak terlalu tinggi. Mungkin sama saya ini ya mungkin ini bentar. Nah, sama saya agak tinggi dikit, dan beliau agak gemuk sedikit, pakai sarung putih, pakai baju putih, pakai sorban putih, pakai sorban gini. Nah, sorban cuma tidak di ditalikan ke lenda, cuma gini aja. Beliau tadi duduk di sini dan tidak terlalu tinggi, beliau enggak terlalu tinggi, terus agak enggak gemuk juga enggak kurus. Kalau rasukan atau bajunya semuanya putih, beliau pakai baju putih, sering pakai baju putih. Itu informasi daripada ciri-ciri Mbah Sumitra. Kalau Mbah Banteng kemarin tinggi besar beliau, gagah kayak ya. Kalau Mbah Banteng kar gitu orangnya memang. Kalau Mbah Sumitra ini lebih kecil, cuma luar biasa, ngalimnya juga luar biasa, ilmunya juga luar biasa. Sama dengan halnya Mbah Banteng juga ngalim luar biasa. Dan ini tadi dapat informasi satu panglima lagi itu yang ada di Krian itu Mbah Abdul Kholik. Nanti kita cari ya, tadi diberitahu makamnya, cuma nanti kita cari di makam umum Mbah Abdul Kholik ya. Apalagi monggo kalau ditanyakan. Apa ini juga termasuk waliwo ya Gus ya? Insya Allah. Tapi yang tahu wali hanya wali ya. Tapi kalau melihat daripada beliau, dari kealimannya, Insya Allah ya, Insya Allah saya meyakini beliau wali. Cuma yang tahu wali hanya wali ya. Ini hanya keyakinan saya pribadi, terserah orang lain ya. Keyakinan saya beliau adalah wali, Mbah Banteng adalah wali, karena beliau ini luar biasa ya, kealimannya, dari sinarnya tadi luar biasa ya. Saya meyakini sendiri wali ya, pribadi saya ya. Terserah untuk orang lain, monggo. Itu gini Gus, untuk binatang tadi seperti ular ini kan
apa memang peliharaannya Mbah Sumitro atau gimana, atau memangnya atau apa ya, apa itu juga tidak mengganggu masyarakat sekitar sini atau gimana? Mohon penjelasan. Iya, jadi wujud ular ini sebenarnya dari pusaka. Dari pusaka, kalau saya tadi lihat memang di tengah itu ada sinar, terus yang dililit oleh ular ini dari pusaka keris ya. Mungkin saya juga pernah komunikasi juga pada masyarakat daerah sini ya Pak ya. Kalau dulu sering menampakkan Pak ya ularnya ya Pak ya. Kalau di daerah sini kalau sudah sore jam 5 itu dulu sering menampakkan ular itu, sering itu. Bahkan ada yang sampai tidak bisa jalan Pak ya. Kalau Jumalegi ya muncul ya Jumalegi ya. Ya, alhamdulillah ini tadi tidak ada gangguan apa-apa, orangnya juga enak ya. Padahal di sini terkenal kalau orang niatnya jelek ke sini, niatnya apa ke sini untuk apa itu sering diganggu, bahkan sering ada yang dilempar juga. Kita cari informasi itu. Ya, karena kita niatnya baik, kita zaroh ya di sini ya. Kita silaturahim, kita zaroh, mencari informasi, kita mencari sejarah informasi ini supaya kita bisa meniru perjalanan beliau ya. Seperti itu. Apa tidak terlalu membahayakan untuk warga sini binatang itu, Gus? Oh enggak. Ini hanya menjaga di area sini saja. Menjaga di area sini untuk kalau orangnya niatnya jelek ya akan diganggu. Kalau enggak ganggu kok, ini enggak ganggu. Kalau orang baik-baik enggak ganggu, enggak pernah ganggu. Gitu. Malah kalau di sini banyak sebenarnya pusaka-pusaka atau khodam banyak di sini. Gitu. Jadi beliau ini memang pasukannya Pangeran Diponegoro ya, Pangeran Diponegoro, dan ini adalah makam Mbah Sumitro, makam istrinya Mbah Sumitro dan anak-anaknya, dan yang paling barat ini adalah makam mungkin muridnya ya, yang muridnya paling dekat dengan Mbah Sumitro, yang paling barat ini. Jadi makamnya itu yang mana, Gus? Makamnya yang mana, Cok? Ini yang tengah ini? Mbah Sumitro ini makamnya. Oh, Mbah Sumitro yang ini. Ya, Mbah Sumitro. Ya, Nama Mbah asli Sumitro. memang Mbah Sumitro. Untuk yang Mbah sebelah kirinya ini? Mbah Mitro. Nggih, Mbah Sumitro nggih. Untuk yang sebelah kirinya ini? Ini makam istrinya. Oh, ini istrinya. Terus ini kalau tidak salah anak putri kayaknya tadi saya lihat, anak putri, dan ini anaknya, dan yang paling barat ini salah satu santrinya, mungkin murid tangan kanannya atau paling dekat sama beliau, enggak dimakamkan di sini. Nah, ini pohon kepuh besar, ini pohon kepuh ya, pohon kepuh, pohon purba ini sangat besar ya. Dan kalau orang mata batinnya terbuka di sini akan melihat ada pusakanya Mbah Mitro di sini. Ya memang di bawah pohon ini banyak berserakan emas-emasan, cuma dari pandangan goib, dari mata batin ya. Dan memang kita arahnya tidak ke sana, kita hanya interaksi, kita minta cerita sejarah beliau ya, untuk supaya kita dapat meniru. Ya, ini kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat mensos, sahabat-sahabat subscriber ya. Kalau kita datang ke makam, kita niatkan untuk silaturahim, ziarah kepada beliau, dan kita datang mendoakan, dan kita niatnya itu bukan menyembah, enggak ada. Kita datang ke makam ini ziarah ya, kita mendoakan. Apakah sampai? Insya Allah sampai, karena doa itu insya Allah sampai gitu. Kita datang ziarah dan alhamdulillah dikasih informasi gitu ya. Alhamdulillah. Cukup ya, gimana tambahan? Nah, ini ya, kita shot ini di dalam hutan ya, kelihatan hutan ya.
hutan ini. Jadi ini wah, ini posisinya dalam hutan. Ya, Gus, terakhir pertanyaan dari saya, Oke. ini untuk asal usulnya Mbah Sumitro ini, apakah memang beliau ini asalnya dari Mataram atau warga sekitar sini yang akhirnya diamanahkan oleh Pangeran Diponegoro? Jadi beliau gini, beliau ini asli warga sini. Beliau asli warga sini yang pada waktu itu memang untuk pusat kepemimpinannya adalah Mataram, masih Mataram Islam, yang dipimpin untuk penyerangan atau mengambil alih atau pengamanan daripada wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Jadi beliau, kalau Mbah Sumitro ini memang dari daerah sini, dari asal usul, cuma secara kepemerintahannya itu masih Mataram Islam, walaupun pemerintahan waktu itu Belanda, tapi sebagai warga tanah air dan ingin kemerdekaan, beliau atas komando daripada Pangeran Diponegoro menjaga daerah-daerah wilayah-wilayah yang dikomando langsung Pangeran Diponegoro untuk menjaga wilayah Prambon, Krian, dan Tarik gitu. Jadi beliau punya pasukan fisabilillah kurang lebih 300 pasukan dan tersebar di seluruh 3 daerah itu, dan pasukan besar ini dipimpin oleh beliau dan panglima besar 3 ya, Mbah Sumitro, Mbah Sumitro dan Mbah Banteng atau Mbah Abdurrahman, dan satunya Mbah Abdul Khalik. Nanti kita cari, ini makamnya ada di Krian. Cuma kita juga tadi diinformasikan di sebelah sungai itu ada makam salah satu santri beliau yang berperan pada keselamatan atau kemerdekaan atau kemenangan daripada pasukan fisabilillah. Santri beliau yang menjadi telik sandi di pinggir sungai, ada makamnya. Tadi di sana saya lihat diperlihatkan ada makamnya di sana. Untuk kalau bisa kita datang ke sana juga gitu, untuk tahu informasi daripada kejadian di sana gitu, untuk menyambungkan cerita ini gitu. Tapi ini kita nanti cari ke sana dulu, nanti ke Mbah Abdul Khalik, nanti kita minta tergantung perintah daripada beliau nanti. Pada intinya nanti setelah sini terus nanti ada Mbah Abdul Khalik, ada yang di sana belum disebutkan namanya, nanti kita akan komunikasi langsung saja di sana yang di pinggir sungai gitu. Ya, jadi ini di bawah pohon kepuh, kalau dulu kepuh ya namanya, kalau kepuh ya, pohon kepuh. Ini hutan, ini lingkungannya hutan. Alhamdulillah. Ini tadi ada yang merasakan pusing-pusing, ada enggak? Enggak ada ya. Sesek kula, Gus. Sesek? Nggih. Masih sesek enggak? Lumayan. Nanti kan panas. masih sesek. Coba sini. Bentar. Gimana? Udah ya, cukup ya. Oke. Alhamdulillah ya, kita sudah
selesai ya, kita dapat informasi daripada sejarah beliau. Dan di sini ternyata tadi ya sudah kita ternyata di sini adalah pusat daripada komando. Di sini ternyata dulunya adalah pondok atau langgar kalau dulu namanya, tempat ngaji dan berkumpulnya para kiai atau para ulama pada zaman itu untuk mengatur komando penyerangan daripada Belanda yang ingin menguasai wilayah-wilayah daripada Jawa Timur atau lebih fokusnya di daerah Prambon, Tarik dan Krian. Alhamdulillah untuk sekian ya dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan itu dari diri saya sendiri, dan ketika ada manfaat monggo kalau ketika ada baiknya monggo ditiru, dan kita mencari sejarah beliau-beliau ini untuk meniru daripada jejak perilaku beliau ya. Untuk sahabat-sahabat jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya. Dukung terus video kami supaya kami tetap bisa bereksplor ke seluruh ulama-ulama kita atau pejuang-pejuang negeri kita di masa pimpinan daripada Komando Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.